Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ya benar ya prediksi saya sudah ya. Kalau bukan Anies Baswedan didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, siapa lagi begitu kan? Ini PDIP tidak punya pilihan selain dukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Jelas di situ begitu kan. Kalau mereka menyodorkan kadernya, justru ya semakin PD semakin nyungsep di situ begitu kan. Maka bukan tidak mungkin Anies Baswedan terus-menerus didorong ya untuk mendukung Anies Baswedan calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira kalau ini menjadi kolaborasi antara Anies Baswedan dan kader dari PDIP, wah ini semakin seru di situ begitu kan. Tapi dari PKS, PKB dan Nasdem mau nggak wakilnya dari PDIP? Itulah yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Maka tidak ada pilihan lagi begitu kecuali ya Anies Baswedan kan representasi oposisi begitu. Ya kecuali Ganjar misalnya sudah tidak bisa lagi mereka begitu kan. Maka PDIP ini harus mencari orang yang representasi oposisi yang bisa melawan seorang Prabowo dan Jokowi di situ begitu. Ini pertarungan yang sangat luar biasa. Saya menganalisis begitu. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin dalam dunia politik ini apa yang tidak mungkin di situ begitu kan ya, pasti mungkin terjadi begitu. Maka saya katakan begitu kan ya kepada siapapun begitu, dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak selamanya partai itu harus mendukung atau mendorong kadernya. Yang penting punya kepentingan besar, itulah yang harus kita dukung begitu kan. Walaupun Anies Baswedan punya kapasitas dan kapabilitas atau elektabilitas yang tinggi di DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa melawan para oligarki, bisa melawan bagaimana dengan pemerintahan dari seorang Prabowo Gibran di situ, yang di belakangnya notabene adalah seorang Jokowi. Ini gimana coba? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya permainan strategi politik yang harus kita mainkan di situ harus begitu kan ya, agar PDIP ini tetap eksis. Ini salah satunya. Benar juga kata Refli Harun begitu kan. Pengamat politik Refli Harun menilai Partai Demokrasi Indonesia PDIP Perjuangan tidak mempunyai pilihan lain untuk mendukung ya selain mendukung Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Pilkada di Jakarta 2024. Hal tersebut ya akan terjadi jika Partai Gerindra mengajukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024. Karena PDIP pasti akan mencoba melawan hegemoni atau dominasi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo Jokowi dengan dukungan kepada Anies Baswedan. Lihat saja, benar juga analisis mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung hitung-hitungan kalkulasi politik yang penting adalah seorang PDIP bisa mendorong atau bisa mengkambing hitamkan kekuatan oposisi di situ untuk bisa melawan seorang Prabowo dan Jokowi begitu kan. Itu kan bagus strategi dari seorang PDIP begitu kan. Apalagi ditambah kader mereka wakilnya dari Anies Baswedan dari PDIP begitu kan. Wah, semakin seru ini begitu. Tapi pertanyaannya sekarang tidak mungkinlah PKB dan PKS dan mereka mau begitu kan. Tergantung ya lobby-lobby politik PDIP ini begitu kan ya. Kalau PKB ya sah-sah aja. PKS sekarang secara tidak langsung mereka tidak mau ya. PKS itu lebih mendukung ya Ridwan Kamil dibandingkan dengan Anies Baswedan kalau wakilnya itu dari PDIP. Sudah jelas di situ begitu kan. Maka secara tidak langsung ya hitung-hitungan kalkulasi politik siapa yang akan mengalah. Menurut saya pribadi PDIP kalau mengalah ya silahkan begitu kan. Karena apa? Karena kekuatan nanti ya PDIP itu ada di Anies Baswedan. Nah inilah kalkulasi politik dan ini tidak dihitungkan secara matematis begitu kan ya. Karena politik kita tidak ada yang kemudian semuanya serba dinamis begitu kan, seperti pencalonan Anies Baswedan dengan Caimin mereka ya, Prabowo dengan Gibran, Ganjar dengan Mahfud begitu kan, mereka kan berbeda begitu kan, dinamis begitu ya.
Bahkan ini kalau kita melihat apa yang kemudian disampaikan ini, sementara sebelumnya anggota DPRD Jakarta ya fraksi PDP Gilbert Simanjuntak mempersilahkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jelas di situ begitu kan ya. Bahkan ini karena Gilbert ya menyarankan Anies untuk segera mendaftar jika ingin maju ya bawah naungan PDIP, pasalnya partai penganut ya sistem terbuka, jadi tidak hanya kader saja yang boleh mendaftar. Siapapun boleh katanya begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini lampu hijau, dan Puan juga melirik Anies Baswedan di situ. Puan juga melirik Anies Baswedan, terus kemudian Hasto juga nampaknya ingin melirik Anies Baswedan dan sebagainya. Ini menurut saya pribadi Anies Baswedan menjadi rebutan partai. seru kan di situ begitu kan ya. Sehingga Fahri Hamzah mulai kalang kabut mereka begitu kan. Ini dan itu dan sebagainya. Lihat saja realitasnya begitu. Maka asumsi inilah yang kemudian menurut saya pribadi banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan masih setia di situ begitu kan. Masih setia mendukung Anies Baswedan. Entah wakilnya dari siapapun, mereka akan mendukung Anies Baswedan. Yang penting Anies Baswedan itu bukan wakil. ya kita lihat saja di situ begitu kan ya. Dan mereka menyatakan begini ya, karena itu ya lebih lanjut dia pun mengatakan ada peluang Anies Baswedan jika ingin maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 melalui PDIP. Tentu ada peluang, tergantung penilaian DPP dan rekam jejak calon tersebut. Nah, kalau rekam jejak Anies Baswedan saya kira baik mereka begitu ya. Walaupun dikritik habis-habisan oleh PDIP, ya tapi kan mereka masa lalu begitu kan. Dan masa sekarang yang harus kita bangun begitu. Artinya kalau masa lalu biarlah masa lalu. Kalau sekarang ya sekarang kita menghadapi bagaimana negara kita, negara bangsa kita itu menghadapi negara emas. Nah, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Mungkin nggak PDIP akan memajukan di situ. Kalau mereka mengajukan kadernya, mampu nggak melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil? Kan jauh di situ begitu kan ya. Saya kira tidak mampu begitu. Maka justru Anies Baswedan ini hari ini dijegal oleh pendukung-pendukungnya sendiri begitu kan ya. Garis keras mereka begitu. Maka banyak yang kemudian tidak setuju bahwa Anies maju lagi di situ begitu. Tapi kalau tidak maju lagi, kalau bukan Anies Baswedan, siapa lagi untuk memimpin bangsa kita? Kan kira-kira seperti itu logikanya. Jadi artinya Anies Baswedan ini barang bagus, bos. Ya, barang bagus di situ begitu. Kalau Anies Baswedan tidak didorong untuk menjadi gubernur lagi, lalu siapa yang ingin menjadi gubernur? Mau diberikan kepada dinasti politik mereka? Ya saya kira tidak mungkin lah begitu kan. Kita harus berpikir secara jernih. Masa mau diberikan kepada mereka? Masa mau diberikan ke keluarga Jokowi semua kok begitu kan? Kan begitu logikanya. Maka harus berpikir secara jernih. Ayolah kita gandengan tangan bersama-sama untuk bersama dengan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.